Assalamualaikum anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat-sehat dan tetap bersemangat belajar meskipun kita belum bisa bertatap muka. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita akan berdoa terlebih dahulu di rumah masing-masing, ya. Kemudian setelah berdoa, kalian isi presensi yang sudah Ibu buatkan ya, sebagai bentuk kehadiran kalian hari ini. Ibu tunggu sampai pukul 10 lebih 10 ya. Sudah selesai waktu membaca dan memahaminya. Sesuai KD dan indikator yang Ibu kirimkan tadi, maka hari ini kita masih belajar tentang teks deskripsi. Menyambung dari materi sebelumnya, hari ini kalian akan mengaplikasikan materi yang kalian dapatkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya.
menyusun teks deskripsi. Sebelum melanjutkan ke materi yang akan kita bahas hari ini, Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah selesai pembelajaran, diharapkan siswa dapat 1. Menentukan langkah-langkah menyusun teks deskripsi, dan 2. Menyusun teks deskripsi sesuai dengan struktur teks deskripsi. Masih ingatkah kalian dengan struktur teks deskripsi? Ya, bagus. Struktur teks deskripsi terdiri atas 1. Identifikasi, 2. Deskripsi. Identifikasi itu merupakan bagian yang memberikan gambaran secara umum tentang apa yang akan dideskripsikan. Sedangkan deskripsi itu bagian yang menggambarkan secara rinci tentang tampilan fisik, kualitas, atau ciri khusus yang dimiliki oleh objek yang dideskripsikan. Bagaimana sih caranya menyusun teks deskripsi? Nah, untuk menyusun teks deskripsi, kita harus mengetahui caranya atau langkah-langkahnya. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Pertama, menentukan objek yang akan dideskripsikan. Apa saja sih objek yang bisa dideskripsikan? Objek yang bisa dideskripsikan itu banyak sekali. Dilihat dari keluarga, dari lingkungan sekitar kita, bisa tempat pariwisata, bisa hewan peliharaan, di keluarga bisa ayah, ibu, ataupun saudara. Wah, pokoknya yang bisa dideskripsikan itu banyak sekali. Setelah kita menentukan objek yang akan dideskripsikan, langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan. Tujuan di dalam teks deskripsi yaitu memberikan gambaran kepada pembaca, sehingga seolah-olah pembaca itu bisa melihat, bisa mendengar, atau merasakannya sendiri apa yang dideskripsikan. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data dengan cara mengamati objek yang akan dideskripsikan. Misalnya, bila kita akan mendeskripsikan ibu, maka kita harus mencari informasi ibu kita itu seperti apa. Kita amati seperti apa ibu kita. Data sudah kita peroleh dari hasil pengamatan, maka langkah keempat yaitu menyusun kerangka karangan. Misalnya kita ambil contoh, misalnya kita akan mendeskripsikan ibu. Maka di dalam kerangka karangan harus memuat identifikasi dan deskripsi. Dalam identifikasi, kita bisa memberikan gambaran secara umum tentang ibu. Misalnya, nama, asal-usulnya dia, kemudian sifatnya secara umum. Di bagian deskripsi, kita deskripsikan secara khusus tentang ibu, baik itu fisiknya, sifatnya, kebiasaannya, atau apa saja yang menjadi ciri khusus ibu itu. Langkah yang terakhir yaitu menyusun kerangka karangan menjadi teks deskripsi. Nah, dari kerangka karangan tadi mengenai ibu, maka kita coba jadikan teks deskripsi. Kita beri judul ibuku. Harus pakai judul. Ibuku seorang wanita yang tidak cantik tapi menarik. Dia bernama Juminten, berasal dari kota Banyuwangi, anak dari keluarga petani. Nah, dalam paragraf itu merupakan bagian identifikasi karena memberikan gambaran secara umum mengenai ibu. Kita lanjutkan dengan paragraf berikutnya dengan bagian deskripsi. Pada cantik lagi, tapi masih tetap menarik. Senyumnya masih manis. Saat dia tertawa, tampak giginya sudah ada yang copot. Ibuku sudah tidak muda lagi, tapi rambutnya masih hitam, panjang sampai mata kaki. Belum tampak uban selembar pun. Dalam paragraf tersebut, kita deskripsikan bagaimana fisik ibu, sehingga orang yang membacanya bisa membayangkan bagaimana postur atau perawakan ibu tersebut.
kita kembangkan paragraf berikutnya, yaitu mengenai sifat ibu. Misalnya, ibuku lembut, tidak pernah marah walaupun kami anak-anaknya sering membuat kesal. Dia hanya tersenyum, tak pernah memukul atau mencubit. Tutur katanya halus, tidak pernah membentak. Nah, di dalam paragraf ini pun kita menjelaskan atau menguraikan secara detail bagaimana sifat ibu, sehingga pembaca bisa membayangkan bagaimana sifat ibu tersebut. Kerjaan kalian sudah bagus, sudah sesuai dengan struktur yang sudah kalian pelajari. Yang pertama ada struktur identifikasi, yang kedua ada bagian pokoknya, yang ketiga adalah penutup. Nah, pada bagian pertama kalian sudah mengidentifikasi dengan betul. Di sini saya melihat kalau kalian sudah benar-benar memahami teks deskripsi, sehingga ibu tidak perlu mengulas secara lebih lagi. Sekarang ibu sudah bisa melihat bahwa kalian sudah memahami dengan betul-betul tentang teks deskripsi ini, sehingga pada pertemuan selanjutnya kita akan melangkah pada teks yang baru. Nah, untuk hari ini pembelajaran sudah selesai. Mungkin dari kalian ada yang ingin menanggapi atau tidak? Nah, gambar yang ibu kirimkan itu adalah tugas kalian untuk pertemuan selanjutnya, yaitu kalian harus membaca teks deskripsi, kemudian kalian minta tanda tangan kedua orang tua, terus kalian serahkan kepada ibu melalui WA pribadi dengan cara kalian bisa memfoto hasil laporan baca kalian, ya. Kalau sudah paham,
Ibu akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.